Disibukkan dengan kegiatan kajian seperti ini seperti memang ini sebetulnya kajian-kajian gini rutin atau seperti apa Kak? Alhamdulillah, jadi ini sebenarnya kalau untuk dari musyawarahnya sendiri itu memang ada kajian rutin, tapi ini kebetulan memang ada kajian khusus tema acaranya itu Hijrapedia sama Makna Fest dan musyawarah gitu. Jadi ada tiga platform yang membuat acara kajian ini, dan itu ada platform dakwah, platform untuk kajian khusus, dan platform acara untuk Islam gitu, untuk Muslim kayak seperti kajian dari Makna Fest. Oke, ini akan makin sibuk loh Kak, artinya dengan mengisi kajian-kajian seperti ini, apalagi menjelang Ramadan gitu. Yeah. Seperti apa nih Kak? Artinya nanti udah ada, artinya akan lebih banyak menghabiskan waktu di kegiatan seperti ini atau? Alhamdulillah kalau untuk Ramadan memang lebih banyak permintaan untuk undangan sih sepertinya untuk isi acara kajian seperti ini. Tapi insya Allah kita akan tetap jalankan, akan tetap penuhi, karena memang untuk Ramadan kan memang kan ngisi acara ngisi kebaikan ya, entah itu kita puasa atau apapun, atau mengisi acara seperti ini kan salah satu kebaikan juga. Jadi tetap kita jalankan Ramadan full insya Allah. Oke. Kalau untuk Kakak sendiri mungkin udah ada planning Kak, Ramadan akan mentargetkan apa? Misalnya kan maaf, artinya banyak juga yang pengen khatam Quran 2 kali, lebih dari 1 kali atau apa segala macam. Nah, dari Kakak sendiri seperti apa? Jadi setelah aku jadi mu'alaf tuh aku belum pernah puasa full. Jadi mau mentargetkan bisa puasa full. Aku lagi tanya-tanya nih sama teman-teman terdekat aku gimana caranya buat puasa full, karena waktu mu'alaf kemarin aku tuh kebetulan langsung menikah, langsung melahirkan. Jadi memang per tahunnya itu langsung pada saat melahirkan, lagi hamil, terus melahirkan, menyusui. Jadi memang nggak sempat, dan tahun keberapanya masih belajar, terus juga memang belum pakai hijab juga, belum terlalu dekat sama Allah. Jadi kayak masih menggampangkan gitu loh. Jadi memang tahun ini aku pengen banget fokus untuk itu. Ya bisa puasa. Dan itu apa yang menjadi kendala kemarin saat belum bisa puasa full kok? Apa yang menjadi kendala? Pertama, sebenarnya nggak ada sih Mas. Kalau dibilang penyakit mah ada ya. Cuman sebenarnya itu tergantung iman aja sih Mas. Memang kayaknya kemarin belum terdorong untuk benar-benar mengikut itu sama Allah. Maksudnya menjalankan banget itu belum gitu loh. Belum terlalu dekat, masih jauh gitu. Jadi kayaknya udahlah. Artinya masih yang belum niat sepenuhnya gitu. Belum, makanya ini tahun ini deh pengen gitu. Yang ditunggu-tunggu apa sih Kak mungkin di bulan Ramadan tahun ini? To be honest ya, aku tuh kalau Ramadan tuh sebenarnya kan orang seneng ya. Aku tuh sedih tuh Ramadan tuh. Setiap Ramadan datang tuh sedih karena nggak tahu Mas. Aku tuh nggak punya keluarga kan yang ngerayain Ramadan. Jadi nggak ada tempat gitu kayak gimana sih? Takbiran tuh nggak ada keluarga yang ikut ngerasain takbiran juga. Jadi aku tuh sering kalau Ramadan tuh numpang keluarga orang gitu. Jadi jujur agak sedih setiap Ramadan tuh, maksudnya ceria saat melaksanakan Ramadannya, pas lebarannya itu sih kayak bingung aja mau kemana gitu. Suka numpang sama temen gitu. Nggak ada masakan lontong, nggak ada gitu. Jadi kayak sebenarnya lebih ke. Tapi akhirnya lama-kelamaan dari tahun ke tahun mulai beradaptasi juga kan, atau seperti apa? Iya, mulai beradaptasi. Salah satunya ya aku pasti lebaran tahun ini ke rumah mantan suami. Itu pun karena uzurnya karena anak. Kan dia juga lebaran ke rumah orang tuanya. Selebihnya itu sih, paling nanti ke rumah teman gitu-gitu sih. Tapi kalau di keluarga sendiri kan, kalau dilihat kan Kak Clara mungkin toleransinya sangat tinggi sama keluarga ya, walaupun beda keyakinan gitu. Itu menjaganya gimana sih Kak? Jadi sebenarnya bukan hanya menjaga, tapi memang aku juga nggak bisa keras sih sama keluargaku, karena kan di sini satu-satunya yang Muslim itu kan aku gitu loh. Kita tuh sebenarnya nggak perlu menjelaskan Islam itu seperti apa. Kita berdakwah pun mungkin mereka juga tidak mau dengar gitu ya. Kita harus mencerminkan kebaikan Islam itu dari diri kita sendiri. Apa sih harapan kita? Ibarat kata Mas punya keyakinan, Mas juga kan pengen kan ada terbesit kayak semoga dia ikut ke aku. Begitu juga dengan aku mendoakan dong gitu dari versi aku, semoga orang tua aku bisa seperti aku juga. Nah, aku mencerminkan kebaikan Islam itu sama mereka. Jadi aku ya apapun yang mereka bilang mungkin berselisih paham contohnya, itu aja aku nggak mau balas. Pokoknya aku harus tetap gimana caranya, meskipun gue nih ternyata sebenarnya aku tuh aslinya nggak sabaran, tapi demi aku untuk bukan hanya demi ya, memang harus mencitrakan yang baik-baik depan keluarga ya, aku harus ini gitu. Dan aku juga belajar dari situ gimana caranya untuk menahan amarah, untuk pokoknya ngasih taunya jangan ini gitu. Harus sabar. Jadi bukan hanya toleransi, tapi ya memang juga nunjukin, tapi toleransi juga gitu. Tapi ini menjadi tantangan tersendiri nggak sih? Benar pasti. Kalau bicara Ramadan tadi kan mungkin
maksudnya nggak ngerasain ketupat apa gitu, itu terbesit maksudnya di hati, pengen nggak sih atau merasakan hal-hal itu gitu? Atau mungkin di Ramadan itu ada makanan-makanan yang ditunggu atau apa gitu dari dirimu? Pengen lah mas, pengen banget lah, pengen makan opor, ketupat, semua lontong pasti pengen. Cuman ya itu balik lagi, nggak ada yang ikut ngerasain itu sama aku barengan. Yang palingan sama mantan suami sih, ke rumah kan masih ada mertua kan, itu masih ada keluarga, jadi masih bisa ngerasain lah gitu. Tapi pelan-pelan mengajarkan ke anak juga nggak? Mungkin ya perkenalan lah bahwa puasa itu apa, bulan Ramadan itu apa. Nah ini memperkenalkan juga sih, tapi memang karena aku juga masih punya keterbatasan ilmu kan, mualaf juga, jadi belum banyak yang bisa aku ajarkan juga. Kadang-kadang aku juga masih belajar gitu loh Pak, jadi ngajarinnya aja bingung gitu. Tapi aku tetap perkenalkan sih yang basic-basic gitu ya. Kak, cerita perjalanan umroh kemarin mungkin seperti apa sih? Itu umroh yang keberapa dari dirimu? Terus kemarin kan sempat bagi-bagi makanan di sana ya, mungkin itu seperti apa sih Kak? Alhamdulillah umrohnya lancar seperti biasa yang dirasakan sama jemaah umroh lain lah gitu ya kan, lancar, sepulangnya juga dapat berkah, alhamdulillah, hati tenang, itu udah pasti. Terus kalau masalah bagi makanan itu memang inisiatif aja sih dari salah satu pengurus Hijrapedia juga, dari admin Hijrapedia juga, semuanya inisiatif buat kayak selama di sana ya kenapa kita nggak ngadain sesuatu apa nih gerakan dari Hijrapedia, memang juga bisa menjadi ladang pahala, bukan hanya kita doang nih yang ibadah tapi orang juga dapat berkahnya meskipun dia nggak ke Mekah. Ya itu kita ngumpulin donasi dan itu bukan dari aku ya gitu loh, itu dari semua netizen Hijrapedia ya gitu. Jadi tuh itu bukan karena kami gitu, kalau kami berapa sih mas gitu, enggak, itu banyak banget soalnya. Tapi maksudnya antusias banget dari Kak Clara sendiri untuk berbagi di sana gitu. Antusias pasti dong ya kan, dia berlomba semua kan orang di sana kan buat kebaikan kan semua gitu. Perbedaannya mungkin seperti apa sih, mungkin berbagi di sini atau di sana gitu? Mungkin kan sama-sama berbagi ya, maksudnya feel yang didapatkan apa sih di Mekah? Pasti orang kan ngejar ini ya, kalau aku ya awamku tuh kayak berpikir bahwa ngejar nilai pahalanya kan jauh lebih besar di sana kan mas. Sebenarnya sih sama aja, cuman ya namanya juga beda tempat, experience-nya nggak sih? Nggak usah di Mekah ya, nggak usah di Mekah sama Indonesia perbandingannya. Dari sini bagi-bagi di Bintaro sama di BSD aja udah beda, vibes-nya orangnya beda gitu. Dan di sana itu tantangannya lebih berat sebenarnya loh, berbagi di sana, karena orang-orang di sana itu dia lebih kayak memang kitanya juga ini butuh ada yang ngawal, nggak bisa kita sendiri, lebih tertantang di sana, tantangannya banyak tau di sana. Ini umroh yang keberapa sih dari dirimu? Ketiga alhamdulillah. Seperti apa maksudnya yang menjalani umroh ketiga ini yang dirindukan dari Mungkin yang tanah suci apa ya, sih gitu? pengalaman spiritual yang dirasakan sepulang dari umroh gitu. Sebenarnya pengalaman spiritualnya itu lebih kayak ke apa ya, sama aja sih masnya kayak umroh-umroh sebelumnya sih, nggak ada yang kayak terlalu spesial banget, jadi kayak sama aja sebenarnya. Mungkin yang spiritual itu di awal tuh yang pertama itu sih, kalau yang ketiganya ini kayak lebih normal gitu, lebih normal karena mungkin udah ketiga kali ya, jadi nggak excitingnya itu dia jadi kayak menjalani keseharian aja, umroh ketiga jalan ke sana gitu, jadi nggak ada yang